yang di rumah maupun di rumah sakit. Dalam nama Yesus, darah yang menebus, sucikan anak dengan kuasa bilur-bilur ancaman dalam nama Yesus. Darah Yesus berkuasa. Segala penyakit, kuasa roh-roh jahat kami putuskan dalam nama Yesus. Ikatan tali kutub darah Yesus berkuasa, hancurkan tali kutub nenek moyang, kuasa-kuasa telah kami putuskan dengan darah Yesus. Terima dalam nama Yesus. Kau menerima kesembuhan. Imanmu telah menyembuhkan kau. Anak-anak Tuhan dalam nama Yesus. Bapak, kami juga berdoa di malam hari. Anak-anak Tuhan, terutama anak yatim piatu, hingga saat ini belum mencicipi sesuatu. Tuhan Yesus berkati mereka dengan cara pengasihan Tuhan. Berkati ibu-ibu janda duda yang sudah tidak bekerja, terus berkati dimanapun berada, baik di Indonesia maupun hingga seluruh dunia. Tuhan Yesus berkati saudara-saudara kami yang ada di belahan Eropa, khususnya di Ukraina. Tuhan, Engkaulah yang mengetahui Tuhan jalan kehidupan kami anak manusia dalam dunia ini. Tuhan, Kau berkati negara Rusia maupun Ukraina, dimanapun negara kami Indonesia, seluruh dunia, terus berkati. Berkati pimpinan kami Bapak Joko Widodo bersama Wakil Presiden dan staf menteri, gubernur, bupati hingga ke daerah, terus berkati. Bapak berkati bangsa kami. Tuhan Yesus, hamba-Mu juga berdoa anak-anak Tuhan yang di malam hari ini yang nonton secara live maupun secara siaran, terus berkati kami semua. Berkati keluarga besar Sulatan BEM2. Pakai kami Tuhan, hamba-hamba-Mu. Berkati keluarga, anak-anak pelayanan hamba-Mu di gereja dimanapun berada, terus berkati. Berkati jemaat-jemaat, persekutuan gereja dimanapun berada, baik gereja GKI, HKBP, GKI, GBI, GPDI, IKJW, IKJ, dimanapun persekutuan gereja, di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Berkati keluarga besar Sibarani, keluarga besar Pak Lobo, keluarga besar Pak Ligara, keluarga besar Pak Timothy, Pak Mordekai, keluarga besar Pak Marban, Jeki Sembiring, Pak Yoel, Pak Lamet Riyadi, Pak Wahyudi, Pak Yusuf, Pak Dengkasi. Tuhan Yesus berkati Ibu Sofiatul, Tuhan Yesus berkati tim Sulatan BEM2, Pak Leo, Pak Budiman, berkati kami Tuhan dalam pelayanan kami melakukan pekerjaan Tuhan. Berkati kami semua. Berkati anak-anak Tuhan yang sudah memberikan pemberian dalam pelayanan Sulatan BEM2 dimanapun berada. Saudara terkasih yang ada di Australia, Ibu Sylvia, Pak Julius, dimanapun berada, di Australia maupun Amerika, Ibu Ika, Ibu Elika, di Belanda, Pak Reni, Pak Keis, Tuhan berkati anak-anak Tuhan dimanapun berada, yang merantau maupun bangsa keluarga negara di luar negeri, Tuhan berkati. Berkati kami semua Tuhan. Anak-anak Tuhan yang Tuhan memberikan talenta, biarlah kami bekerja di dalam Tuhan. Kami selalu bersatu dalam persekutuan gereja-gereja dimanapun berada Tuhan. Ikat kami, tali persaudaraan. Kuduskan kami Bapa, biar kami bersama melayani Engkau Tuhan. Mencari jiwa-jiwa hingga amanat Agung-Mu Tuhan. Kami beritakan Injil, ajar, mengajar mereka, dan baptis mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Oh haleluya, haleluya. Terima kasih banyak Bapak, berkati siaran kami Tuhan dari awal hingga akhir. Biarlah kami semua siap menerima firman kebenaran. Terima kasih banyak Bapak. Inilah doa ucapan syukur kami di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya, amin. Oke, damai sejahtera di dalam nama Tuhan kita ini. Baik saudara-saudara yang terkasih, di malam hari ini yang perlu diketahui bahwa anak-anak Tuhan malam hari ini Pak Bom akan ambil kehidupan kita anak-anak Tuhan. Baik sebagai opa, oma, suami istri, kita harus sadar bahwa kita anak-anak Tuhan yang penuh dan kita anak Tuhan yang diberkati.
sorry. Untuk itu anak-anak Tuhan, Pak Bobong, kita siapkan semua kitab suci, bolpen, kertas, kita belajar ya. Oke, sudah saudara suara. Sorry Pak Bobong, bukan lupa. Dan di malam hari al-firman Tuhan tidak. Kalau yang lain suka lupa. Haleluya, haleluya. Sehat ya. Haleluya. Oh, haleluya. Baik. Anak-anak Tuhan, malam hari ini Pak Bob mengambil judul yang perlu kita belajar dan kita perlu, karena anak-anak Tuhan itu ada kuasa. Jadi jangan kita punya kata-kata itu pakai untuk menghujat, jangan kata-kata kita pakai untuk merendahkan orang, karena ada kuasa ya, ada kuasa dalam perkataan kita. Jadi hati-hati. Jadi anak-anak Tuhan jaga perkataan. Bagaimana kita musir setan kalau mulut di rumah tiap hari kalau bakal ada yang main tua? Baru nanti kalau usir setan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bencong lu, kayak Adit yang kalang air. Dia ada nonton ya, Adit yang kalang air ada nonton ini ya. Haleluya. Anas juga ada nonton, Pak Dani juga ada nonton ya. Malam hari ini sebelum saya ambil kita akan baca, oke, kita baca dalam Matius 5 ayat yang ke-9. Kita baca sama-sama ya. Baca sama-sama ya. Matius 5 ayat yang ke-9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Oh, haleluya, haleluya. Oke, mari kita baca sama-sama ulang. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Oh, haleluya. Jadi saudara-saudara yang terkasih, Tuhan Yesus berkata, berbahagialah. Itu satu perkataan, tapi itu sangat luar biasa bagi kita anak Kristen. Amin, saudara. Berbahagialah. Apakah anak-anak Tuhan tidak mau berbahagia? Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus. Oke, kita harus nyanyi udah ya. Oke. Kemurahan, aku warisnya, ku ditebus. Jadi anak-anak Tuhan, malam hari ini dalam Matius 5 ayat 9. Berbahagialah. Untuk itu kalau kita disuruh tuntun untuk berbahagia, jangan kita bikin orang tidak berbahagia. Bagaimana Tuhan bilang berbahagialah, berbahagialah. Orang yang membawa damai. Kalau orang tidak membawa damai, orang maki-maki, mulut Carlota, tukang maki, bagaimana orang bisa damai? Coba kita lihat, baca ulang-ulang bersama-sama ya. Berbahagialah orang yang membawa damai. Bagaimana Ngoni mau bicara sama orang-orang membawa damai? Penuh dengan kedamaian. Kalau Ngoni itu jadi bos, awas lu ya, kerja baik-baiknya. Bagaimana bisa begitu? Yang di bawah juga kalau dikasih kepercayaan, jangan bikin-bikin ulah. Barang yang gampang pecah dibantu-bantu, biar sudah bos rugi. Itu salah itu. Ingat ya anak-anak Tuhan, bukan hamba Tuhan sendiri mendapatkan berkat yang dijanjikan dalam pelayanan. Baik pimpinan suatu pekerjaan di kantor maupun bawahan. Anda baca dalam Efesus 6 ayat 4 hingga yang ke-8. Silakan baca. Kita melayani pimpinan berarti kita melayani Tuhan Yesus. Jabatan yang di atas, pimpinan melayani orang yang di bawah, itu melayani Tuhan Yesus. Efesus 6 ayat 4 hingga yang ke-8. Silakan anak-anak Tuhan baca. Dan anak Tuhan, kemudian dalam kehidupan kita di dalam dunia ini, suatu perkataan mulut itulah yang membawa kita hidup dalam kedamaian, baik biar dalam damai sejahtera. Karena perkataan itu timbul dari dalam hati. Kadang orang bilang cuma mulut kok. Bicara jorok kadang-kadang ada kebencian. Kalau perasaan berbeda.
Berbeda dengan mulut. Kalau perasaan itu benci, 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 tapi rindu. Itu lain. Kalau orang maki-maki itu bukan karena di kebencian. Dia marah. Ya kan? Untuk itu, mari kita sama-sama baca dalam Amsal. Amsal 18. Amsal 18. Kita baca ya. Ayat yang ke-20 hingga ke-21. Perut orang dikenyangkan oleh hasil mulutnya. Ia dikenyangkan oleh hasil bibirnya. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, kalau kita baca di dalam Amsal 18 ayat 20-21. Demikian firman Tuhan. Di sini katakan bahwa perut orang dikenyangkan oleh hasil mulutnya. Ia dikenyangkan oleh hasil bibirnya. Di sini Bapak mengambil di ayat yang ke-20. Perut orang dikenyangkan oleh hasil mulutnya dan ia dikenyangkan oleh hasil bibirnya. Jadi di sini bisa positif, bisa negatif. Karena mulut badan binas. Karena mulut Anda mendapatkan berkat damai sejahtera. Kalau alam mulut Anda pakai untuk yang baik-baik, Anda menerima kasih karunia. Benar. Mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam Roma 10 ayat 9, Anda diberkati. Anda diselamatkan. Amin, saudara. Mulut dan lidah mengaku Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Filipi 2 ayat 11. Dan semua lidah dan mulut bertekuk lutut. Karena iman timbul karena Anda percaya Anda diselamatkan. Dan mulut Anda coba ke kantor. Di kantor orang-orang pekerja. Kalau dia melakukan kebaikan, terus mulutnya selalu berkata jujur. Jangan anak Tuhan sudah diberikan kuasa. Mulut setelah anak Tuhan mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ada kuasa di dalam tubuh kita. Tubuh Anda akan menjadi terang. Karena Yesus berkata dalam Yohanes 8 ayat 12, akulah terang dunia. Sehingga anak Anda menjadi anak-anak terang. Untuk itu, jangan kita membuat kita terang menjadi anak-anak yang kegelapan. Saudara-saudara yang terkasih, di dalam Amsal 18, yang ayat yang ke-21. Di sini dikatakan bahwa hidup dan mati dikuasai lidah. Nah, untuk itu, saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, jagalah lidah Anda, perkataan Anda. Biar apa? Biar Anda jangan kena masalah, hidup Anda baik dengan kemurahan. Ya, sesuai dengan apa yang firman Tuhan katakan. Ya. Karena begini, saudara-saudara yang terkasih. Sebelum kita mengambil ayat yang lain, bawa ambil ayat yang lain. Bukan di dalam Amsal ini saja. Firman Tuhan juga katakan dalam 1 Petrus ya, 1 Petrus 3. Ya. Karena perkataan kita itu menentukan hidup kita. Amin, saudara. Nah, ambil 1 Petrus ya, 1 Petrus 3. Ayat yang ke-10. Kita lihat dulu ya. Nah. Kita lihat. Bagi pandai ya. Oke. Demikian firman Tuhan. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Kalau orang seberang itu kadang bilang, jaga mulut itu anak iblis. Dialah yang iblis. Karena dia tidak diberikan kuasa. Mereka mungkin melakukan kebaikan, tapi mereka punya mulut itu kotor. Berkata jorok. Minta maaf. Joroknya apa? Mau melakukan kekerasan menyebut nama Tuhan. Itu jorok. Itu sampah. Iya kan? Apakah kita mau sama dengan mereka? Hello? Apakah orang Kristen mau melakukan kejahatan?
dalam nama Yesus. Oh tidak, oh darah Yesus berkuasa. Kalau kita lihat orang berkelahi, ada kerusuhan, tumpang tangan dalam nama Yesus. Kuasa bilin-bilin, coba anak Tuhan, oh Tuhan yang berkati, turun campur tangan, rendahkan masalah. Tuhan, jadi penghalang bagi mereka-mereka yang ribut. Kita putuskan dalam nama Yesus. Itu orang Kristen, amin. Kalau ada orang keributan di jalan, ada orang berkelahi dimanapun Anda lihat. Anda jangan nonton kayak orang Manado bilang Anda babiongo-biongo. Anda cuma menonton. Jangan, Jo. Karena justru duduk berdoa, tompang tangan. Oh, haleluya, Tuhan Yesus turun campur tangan. Damaikan mereka. Aduh, kalau ada tetangga berkelahi, mulut pakai. Jangan ngana dengar orang bakal, oh suka gitu dia bakal, biar dia bakal, biar yang hancur, rumah tangga hancur. Jangan. Anak Tuhan itu ada kuasa di mulut. Tombang tangan dalam nama Yesus. Tuhan berkati keluarga di sebelah, biarlah mereka diberi damai sejati. Tuhan, pulihkan mereka Tuhan, pulihkan mereka Tuhan. Biarlah mereka penuh damai sejahtera. Itu anak Tuhan, ada kuasa. Jangan mau dibicara tetangga, babaki dorang. Oh syukur-syukur dong bakal lain. Jangan. Jangan Jangan ya. Anak-anak Tuhan, Pak Bomo mau ingatkan. Di dalam 1 Petrus 3 ayat yang ke-10. Di sini dikatakan jelas. Ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jadi anak-anak Tuhan, Pak Bomo mengingatkan bahwa kalau kita baca firman Tuhan, bacalah dengan teliti pelan. Jangan cuma kejar paket A, minta-minta oh baca firman Tuhan, baca Alkitab, oh kita masuk surga. Bukan begitu caranya. Karena hari ini diberkati, dibaptis dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Anda sudah dipilih, sudah ditentukan masuk kerajaan surga. Untuk itu Anda kalau mulut gatal begini, nanti Anda duduk di paling rendah. Ingat Joto, Matius 5 ayat 19, masuk surga, masuk. Kalau ada Tuhan bilang orang Kristen tidak masuk surga, salah dia itu. Dia tidak pernah baca Alkitab baik-baik. Cuma ngoni sekarang yang dengar Pak Bomo, kalau ngoni sudah tahu masuk surga, bikin jauh baik-baik. Jangan bikin tak salah, ngoni bikin talinga, bikin sakit. Orang Manado bilang, karena kita sudah biasa bicara Manado di rumah, karena kita itu orang Manado, orang Toraja. Kalau orang Toraja kita sudah speak bahasa Toraja lagi. Tongan Saraka, tongan toh, betul kah? Karena kita ini bergaul orang Manado terus, jadi kita soal bloga tuh Manado. Jadi karena nih kalau anak-anak Tuhan ada kuasa di mulut bibir, jaga jauh perkataan, biar kepada siapa. Makanya kalau kita di sini teman-teman, kadang saya marah bukan saya marah memaki, saya tegas supaya apa? Kita thinking dalam nama Yesus. Kalau kita bikin suara keras, setan lari, betul nggak? Bukan saya berteriak suara kasar itu untuk bilang takut, saya bilang, biar setan tuh lari, supaya dia tahu itu. Buktinya apa sampai sekarang mereka apa? Kayak bencong saja toh. Apakah kita mau thinking setan? Dalam nama Yesus. Setan dia lihat, orang mau usir saya dalam nama Yesus. Tapi maju kena, mundur pun apa lagi, lebih kena. Sudah jangan dapat pegang di setan. Makanya sakit toh. Jadi anak-anak Tuhan, saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita buka lagi Amsal 21. Mari kita buka. Amsal 21. Ya, Amsal 21. Ya, oke, Amsal 21. Ayat yang ke-23. Demikian firman Tuhan. Kita baca ya. Siapa memelihara mulut dan lidahnya, memelihara diri daripada kesukaran. Siapa yang memelihara mulut dan lidah, memelihara diri daripada kesukaran. Untuk itu malam hari ini dalam nama Yesus,
Dares berkuasa, anak-anak Tuhan yang jauh, domba-domba yang tersesat, Tuhan jamah mereka, bawalah mereka pulang. Saya yakin dan percaya, anak-anak Tuhan yang malam hari ini jauh, pulanglah. Malam hari ini, nubuatan terjadi, pengenapan terjadi, banyak yang akan bersaksi. Dan lidah mereka akan mengaku, kalau Tuhan dan Juru Selamat bagi mereka. Haleluya, amin, amin. Saya percaya di malam hari ini, karena siapa yang memelihara mulut, lidah, akan memelihara dirinya dari kesukaran. Amin, saudara. Kalau Anda tidak jaga mulut Anda, coba kalau Anda Carlota, bos ngana marah di kantor, terus ngana bicara, ngana pimpinan, ngana kutuk-kutuk, jangan kutuk-kutuk pimpinan. Kalau dia ada salah, ngana sapa dia, jangan tegur, ngana bawahan. Jangan ngana bawa orang bawa demo, itu salah, itu ajaran setan. Siapa bilang, bos, minta maaf kalau kita salah, bos. Itu dalam Efesus 6 loh, ada tertulis. Ayat 4 dan selanjutnya. Jadi masalah rohani kita itu kita harus jaga. Jaga mulut, supaya orang bisa dengar. Kalau bos marah, mungkin jangan langsung bikin hancur sama. Apa boleh? Begitu pula juga kalau bos buat salah, jangan marah-marah, introspeksi diri dong. Kalau Anda masih marah-marah terus, berarti Anda tidak melayani Tuhan. Orang Kristen ya, baca jo Efesus, nah baca jo baik-baik. Baik-baik jo. Dari 1 sudah baca terus. Amin, saudara. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi kita sebagai anak Tuhan dalam dunia ini, kita menentukan kehidupan kita dalam menunjang ke depan. Karena manusia itu, yang ingat ya, waktu Adam berbuat dosa, mati rohani, mati jasmani, mati kekekalan. Untuk itu kita sudah ditebus. Yesus membawa kita sebagai perantara kepada Allah Bapa. Kita semua sudah diberkati. Amin, saudara. Untuk itu mari kita baca sama-sama Matius 12. Ya, kita baca dalam Matius 12. Matius 12. Oke, kita baca Matius 12 ayat yang ke-30 hingga yang ke-37. Baca. Demikian firman Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Jadi kadang ayat ini orang bilang, oh berarti orang Kristen kalau jaga mulut tukang maki masuk neraka. Nyanda. Mulut ini, ayat ini mengatakan bahwa apa? Kalau mulut Anda mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Anda berarti pengikut Yesus. Anda masuk surga. Terus bapak, kalau orang sudah mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, boleh memaki. Nyanda, bukan memaki jo. Karena kalau orang Kristen memang sudah penuh dengan Roh Kudus, mulutnya dia sudah jaga meskipun dia jatuh dalam dosa. Karena Tuhan, meskipun kita tidak setia, tetap Tuhan tetap setia, karena itu jadi Tuhan. Dalam 2 Timotius 2 ayat yang ke-19, itu 12 hingga yang ke-13. 2 Timotius 2 ayat 12 hingga yang ke-13. Meskipun kita tidak setia, tetap Tuhan setia. Dan Tuhan tidak pernah lalai dengan janjinya. Dalam 2 Petrus 3 ayat yang ke-9. Kita sudah sudah ditentukan. Terus kalau kita mulut bakar otak kiri kanan, makanya introspeksi diri, jagalah diri. Berdoa, rajin berdoa, minta pengampunan, dan mulut Anda akan betul tiba-tiba langsung akan hilang. Amin. Amin. Bilang amin dong. Terus, tukang Carlota, nanti kau lihat, besok-besok, ingat ya kata-kata Pak Bomo, besok kalau ngana suara dari surga, nanti orang yang paling duduk paling rendah itu cuma 2 saja. Kalau dia tidak mulut Carlota, pelit orang itu nanti paling rendah di bawah. Iya toh. Matius 5 ayat 19 coba baca. Mau baca? Dikatakan hukum Taurat itu kita melakukan kebaikan. Nah, kita baca Matius 5 ayat 19. Ayo. Matius 5 ayat 19. Nah, karena itu siapa yang meninggalkan salah satu perintah hukum Taurat
akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan sorga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan sorga. Ini kadang orang salah tafsir. Berarti kita harus melakukannya hukum Taurat yang 613. Salah, bukan begitu caranya. Bukan. Tuhan Yesus sudah menggenapi dalam Matius 22 ayat 37 sampai kita ayat 40. Maksudnya dalam hukum Taurat itu maksud kita melakukan perintah yang baik yang Tuhan perintahkan. Bukan dihilangkan, tapi digenapi. Untuk itu adalah kasihlah. Untuk itu Yesus katakan dalam Matius 13 ayat 34. Hari ini aku mengajar kalian untuk saling kasih mengasihi. Amin. Kalau Anda tidak melakukan kasih, bagaimana Anda bisa tahu mengenai kasih itu? Dalam Amsal 19 ayat 17, Anda berbuat kasih. Berarti Anda memiutangi. Tuhan memiutangi. Karena Tuhan berkata apa? Kasihilah sesama manusia. Dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ke-7, Allah adalah kasih. Nah terus kalau Carlota jahat sama orang, bagaimana mau dibilangkan orang Kristen? Banyak orang Kristen ngaku Kristen ke gereja. Keluar gereja selamat jalan Tuhan Yesus. Keluar gereja ada genangan air sedikit, apalagi musim hujan sekarang. Bawa motor bersihkan air hujan sedikit. Mulut Carlota sudah itu. Sumpah maki-maki. Mau ditunggu kurang ajar bla 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 bla. Sebutkan nabi datang dari Ragunan sampai ke mana saya juga tidak tahu. Semua juga bahasa-bahasa kotor keluar. Maki sampai bahasa daerah juga keluar. Paras maki. Terus kejar. Mau ditunggu kejar. Aku kesana. Pukul dia. Itu apakah itu orang Kristen baru pulang gereja? Ada tuh. Apakah itu hidup orang Kristen? Kalau Pak Mikir bilang, mikir dong. Amin, saudara. Jadi anak-anak Tuhan, Pak Bobo mengingatkan, kalau kita sebagai anak-anak Tuhan, mulut dan lidah dan puasa. Saudara-saudara, anak-anak Tuhan, saya mau kasih ingat. Kalau kita mulut dan lidah kita jaga, akan menjadi berkat bagi kita. Dan kalau kita tidak jaga mulut, pokoknya hati-hati saja. Jangan sampai Anda jatuh dalam dosa. Kalau Anda jatuh dalam dosa, Anda telinga dapat putih. Kan Yesus bilang, kau kukasihi, kau kutegur, dan kau kuhajar. Kalau ayat firman Tuhan dalam Wahyu 3 ayat 19, kalau ayatnya tidak ada tulis begini, kau kutegur dan kau kuhajar, berarti itu untuk umat-umat yang atrun. Tapi di sini dikatakan, Yesus katakan, kau kukasihi. Tuhan Yesus sayang orang, makanya Tuhan Yesus tegur 4 orang. Kalau sudah dulu jahat, atau ngana kaya dulu, juga ngana miskin, berarti Tuhan Yesus sayang ngana. Ngana otak tuh buka. Dulu Tuhan kasih saya berkat, saya sombong, tidak mau berbagi. Mati jongan. Pak Bubung bilang mati jongan. Yang bilang siapa? Firman Tuhan. Kau kukasihi, kau kutegur, dan kau kuhajar. Kita buka dalam Yakobus 1 ayat yang 20. Mari anak Tuhan. Yakobus 1 ayat yang ke-26. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Pak tadi bilang begini lain. Saya bingung, Pak Bobo. Makanya orang kalau bicara baca firman Tuhan jangan cuma satu. Baca yang lain supaya memahami maksud apa Yakobus tulis ini. Jika ada seorang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya. Maka sia-sialah ibadahnya. Kalau kita baca sebelum ini, coba kalau kita baca, ya. Nah, ini yang paling penting ini, ayat 23. Sebab jika seorang hanya mendengarkan firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamati mukanya yang sebenarnya di cermin.
Kalau orang baca firman Tuhan dilihat di kaca, sudah cantik gak ya? Aduh, sudah cantik gak ya? Anehnya aja lu. Biasanya itu ibu Carlota itu. Coba kalau suami, ayo jom pergi kita buat acara. Sabar dulu sih, sabar dulu. Lama-lama toh. Karena dia mau bikin Carlota, dia bibirnya mau bikin bagus-bagus. Anehnya. Jadi anak-anak Tuhan, jangan bilang, oh ini ajaran Kristen ya. Penuh kasih ya. Lihat dulu muka Anda di cermin. Anda pun muka subaik, suganteng. Bukan fisik. Tapi apa? Kelakuan itu. Kau lihat dulu. Lihat dulu. Oh, pagi ini joki. Baru kita buat baik-baik. Oh iya, tadi saya lakukan salah. Bikin kesalahan dari pagi sampai sore. Malam mau tidur minta maaf. Minta ampun. Ada nih, jadi anak Kristen. Saudara yang terkasih. Pak Bobo mengingatkan bahwa siapa yang anak-anak Tuhan, kalau anak Tuhan diberikan kuasa, berarti kita berkata-kata dalam bahasa roh. Ia akan membangun dirinya sendiri. Jadi bahasa roh itu bukan tunjukkan nanti kalau ada orang melakukan kejahatan. Bukan. Kita berbahasa roh itu untuk kita diri sendiri. Anda berbahasa roh kalau Anda bicara sembarang berbahasa roh, baru kalau Anda tukang memaki kan? Kelakuan banyak kan anak Tuhan yang pintar berbahasa roh. Tapi kalau di luar, maki-maki kiri kanan, aduh, itu bahasa roh, bahasa setan itu. Banyak anak Tuhan pintar bahasa roh. Tapi berbahasa roh, minta maaf ya, saya bilang ya, pintar berbahasa roh. Tapi tukang bamaki, tukang sakiti orang, tukang menginjak orang, tukang Carlota, pelik lagi. Mau marah jongana. Kita kasih lihat ayat ya. Kita baca dulu. 1 Korintus kita baca ya sama. Jadi anak-anak Tuhan kita harus menjaga mulut perkataan. Ada kuasa. Jaga ya. Sebab memang aku tidak sadar akan sesuatu. Tetapi bukan karena itulah aku dibenarkan. Dia yang menghakimi aku, ialah Tuhan. Nah, saudara-saudara terkasih, jadi karena kita diberikan kuasa, kadang kita tidak sadar. Kita sudah diberikan kuasa. Kan Pak Paulus sudah ingatkan dalam 1 Korintus 12 ayat yang ke-8 hingga 10. Kita diberikan kuasa, ada 9 karunia. Penuh dengan bahasa roh, bisa menafsirkan bahasa roh, bisa membuatkan mujizat, bisa bernubuat, pengetahuan, hikmat, macam-macam. Diberikan kuasa bisa usir kuasa kegelapan, bisa menyembuhkan orang. Bisa. Jadi kalau ada hamba Tuhan tidak percaya mujizat, saya garuk kepala. Berarti dia tidak pernah sembuh, berarti dia nggak pernah sembuh diri sendiri. Karena dia nggak bisa obati diri sendiri, makanya dia nggak bisa obati orang. Makanya dia apa? Ribut sama hamba Tuhan lain, ya tak? Jadi kita harus tidak boleh saling menjatuhkan. Karena masing-masing diberikan karunia. Ada diberikan karunia mengajar, ada berpengetahuan, ada berkata-kata dengan hikmat. Itu pula juga anak Tuhan di rumah. Ada diberikan pengetahuan yang luar biasa. Itu janji Tuhan. Ya. Jadi kita harus diberikan kuasa itu harus menjaga perkataan dengan baik-baik. Dan kita harus menjadi anak-anak Tuhan yang tidak merendahkan orang. Nah, kadang kita lupa. Kalau anak-anak Tuhan sudah diberikan kuasa. Dia bicara sembarang saja. Diberikan kuasa kan dalam 1 Korintus 12 ayat 8 itu. Mentang-mentang dia di gereja, dipenuhi Roh Kudus, dia sudah bisa berbahasa roh, dia bisa membuat orang macam sampai nangis-nangis begitu. Tapi di luar gereja, di luar kehidupannya dia, orang baca cerita dia, dia begini, rajin gereja, tapi dia kelakuan, aduh, pelit sekali le. Kita kisah belah DP rumah, mau minta bawang sedikit, mau minta rigi sedikit, terus dia bilang, oh ngana mau bikin dabu-dabu,